Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok kami. Di pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penyinaran matahari. Sebelum ke penyinaran matahari, kita tentu harus tahu dulu dong sinar matahari itu apa. Jadi teman-teman tahu nggak sinar matahari itu apa? Fungsinya bagi kehidupan kita apa ya? Mari kita lihat penjelasannya di video berikut. Sinar matahari atau radiasi matahari adalah sinar yang berasal dari cahaya matahari. Produk yang dihasilkan oleh sinar matahari adalah beberapa jenis sinar ultraviolet. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk mengadakan fotosintesis dan membuat makanan bagi dirinya sendiri. Pengertian penyinaran matahari. Penyinaran matahari atau solar irradiance adalah daya persatuan luas yang diterima dari matahari dalam bentuk radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang dari alat ukur. Radiasi matahari yang terintegrasi dari waktu ke waktu disebut iradiasi surya, insolasi atau paparan matahari. Nah, itu tadi merupakan pengertian yang pertama ya teman-teman berdasarkan internet. Untuk pengertian yang kedua yaitu berdasarkan buku. Penyinaran matahari merupakan aktivitas matahari yang memancarkan sinarnya ke bumi. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang alamiah. Karena apa? Karena matahari merupakan sebuah bintang besar yang memiliki cahaya. Sedangkan bumi itu mengorbit di sekitar matahari. Jadi, cahaya dari matahari tersebut dapat menyinari bumi. Wah, teman-teman, ternyata penyinaran matahari dapat kita ukur loh. Kita dapat mengukur intensitas penyinaran matahari dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan Campbell Stokes. Bentuknya bulat sempurna dan seperti dilapisi kaca. Cara kerja dari Campbell Stokes sendiri yaitu dengan meletakkannya di ruangan terbuka atau di bawah sinar matahari secara langsung dengan pondasi boton di bawahnya. Alat ini diletakkan di ketinggian 120 cm. Alat ini akan menyerap sinar matahari lalu akan memfokuskannya pada satu titik di kertas bias. Tipe-tipe penyinaran matahari. Tipe-tipe penyinaran matahari dibagi menjadi dua, yaitu penyinaran matahari langsung dan penyinaran matahari tidak langsung. Penyinaran matahari langsung dibagi lagi menjadi tiga, yaitu absorpsi, refleksi, dan difusi. Penyinaran matahari tidak langsung dibagi menjadi empat, yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Proses penyinaran matahari secara langsung adalah proses diserapnya atau diabsorpsi sebagiannya panas sinar matahari oleh zat-zat yang terkandung dalam atmosfer, yaitu uap, air, debu, asam arang, dan zat asam. Sebelum sampai ke permukaan bumi, proses yang dilalui dalam penyinaran langsung atau matahari langsung adalah 1. Proses absorpsi, 2. Proses refleksi, dan 3. Proses difusi. Absorpsi merupakan penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet oleh unsur-unsur yang dapat menyerap radiasi tersebut seperti oksigen, ozon, debu, hidrogen, serta nitrogen. Refleksi merupakan pemanasan udara oleh matahari, namun dipantulkan kembali oleh uap air, awan dan juga partikel-partikel lainnya yang berada di atmosfer bumi. Difusi merupakan proses penyebaran panas atau sinar matahari yang dilakukan oleh atmosfer. Sinar gelombangnya pendek dan berwarna biru merupakan gelombang yang paling baik dihamburkan oleh udara, sehingga ketika siang hari, udara tampak berwarna biru. Penyinaran tidak langsung. Penyinaran matahari secara tidak langsung adalah sinar matahari yang telah melalui udara yang bersifat diatermal, artinya bahwa udara dapat melewatkan panas matahari. Sifat diatermal ini terjadi pada udara murni. Panas matahari yang sampai di permukaan bumi atau kerak bumi akan memanaskan udara dingin yang berada di sekitarnya. Beberapa macam bentuk penyinaran tidak langsung oleh matahari antara lain sebagai berikut. A. Konduksi. Konduksi adalah ketika udara panas menjalar ke udara dingin yang berada di atasnya sehingga udara yang di atasnya pun ikut panas. Selanjutnya konveksi.
Konveksi merupakan pengaliran panas oleh udara yang bergerak secara vertikal atau ke atas. Sedangkan adveksi merupakan pengaliran panas oleh udara yang bergerak secara horizontal, baik ketika massa udara hangat mendesak ke massa udara dingin ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu turbulensi. Turbulensi merupakan pengaliran panas oleh udara yang bergerak secara tidak teratur dan berputar-putar. Oke teman-teman, tahap terakhir yang akan kami sampaikan yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu sinar matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Di balik manfaat tersebut, ternyata ada proses masuknya sinar matahari ke bumi. Ada yang secara langsung, ada juga yang tidak secara langsung.